Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Apa kabarnya kalian semua dulur-dulurku tercinta? Makasih banyak yang sudah setia nonton album film lur. Dan kemarin juga banyak banget yang nge-tag recap YouTube masing-masing ke IG album film. Itu sangat luar biasa loh. Semoga kalian semua selalu terhibur dan sukses pokoknya ya. Buat kalian semua lur, yang lagi sekolah juga lancar, yang lagi kuliah lancar, yang lagi kerja juga sukses pokoknya ya. Amin. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Masalah bisa membuat kita dewasa, maka sering-seringlah bermasalah. Lanjut kita maraton lur ke film Saw 2 tahun 2005. Sesuai urutan kronologinya, kali ini permainan melibatkan polisi dan terdapat banyak orang yang disekap dalam satu ruangan. Salah satunya adalah korban Jigsaw yang berhasil selamat di film pertama. Bagaimanakah kengerian dan plot twist yang akan terjadi? Langsung aja kita ke request pertanyaan lucu dari dulurku Aldi Rahman ya. Cak, sebenarnya cewek risih gak sih kalau dideketin cowok yang udah meninggal? Nggak, gini, bentar. Siapapun juga nggak mau dideketin lur. Seneng enggak horor iya, monggo sketchaken. Film dimulai dengan polisi intel bernama Michael yang terbangun di ruangan gelap dengan mata kanan berdarah. Di leher Michael terpasang topeng berduri yang jika nanti waktunya habis, maka topeng itu akan menutup otomatis dan jelas endas Michael langsung bonjrot ya kan lur. Seperti biasa Jigsaw menunjukkan dirinya dalam wujud boneka di TV untuk menjelaskan permainannya, yaitu Michael harus mengambil kunci pembuka topeng tersebut yang tersimpan di belakang mata kanannya. Jelas Michael yang sangat panik berusaha melepas paksa topengnya, namun tali pengamannya terlepas dan hitung mundur pun langsung dimulai. Setelah itu Michael mengambil pisau kecil yang sudah disediakan oleh Jigsaw. Akan tetapi Michael tidak berani mencoblos matanya sendiri lur. Dan inilah gergaji 2. I want to play a game. Society would call you an intruder if you do not lower the mask. Well, the hint is right before your eyes. Kasus kematian Michael diusut oleh dua detektif yaitu Eric dan juga Carrie yang sempat muncul di film pertama. Di TKP itu selain terdapat jasad Michael yang kondisinya sangat mengerikan, juga ditemukan tulisan Jigsaw yang menyuruh Eric untuk mengusut kasus dengan lebih jeli. Carrie pun beranggapan bisa jadi korban Jigsaw selanjutnya adalah Eric karena Michael juga anak buah Eric. Namun Eric tidak peduli dengan perkataan Carrie, apalagi dia sedang ribet mengurus perceraian dan anaknya bernama Daniel juga sering bikin masalah yang membuat hubungan Eric dan anaknya tidak dekat. Lalu setelah proses penyelidikan yang berjalan tidak terlalu lama, Eric dan Carrie pun berhasil menemukan di mana letak laboratorium Jigsaw yang baru. Gak pakai lama mereka pun langsung OTW ke sana bersama pasukan SWAT dan I'm afraid I can't do that. Actually, I will need to inform Detective Matthews. ngerinya baru aja masuk, sudah ada yang jadi korban lur. Satu petugas tulang keringnya patah, sedangkan dua lainnya tersetrum listrik. Akhirnya mereka pun berhasil menemukan Jigsaw alias John Kramer yang sedang duduk santai di kursi rodanya tanpa perasaan takut sedikit pun. John sedang dipasangi infus dan terlihat banyak obat-obatan karena seperti yang kita tahu, John menderita tumor otak yang sudah berkembang menjadi kanker ya kan. Namun setelah diborgol dan akan dibawa keluar, John pun menyuruh Eric mengecek suatu ruangan di dekat sana. Dan Eric pun sangat terkejut saat melihat beberapa monitor yang menunjukkan kamera-kamera CCTV di mana 8 orang akan memulai permainan dan salah satunya adalah Daniel, anak sematawayang Eric lur. Jelas Eric pun sangat amat murka dan John memberitahu bahwa Eric hanya memiliki waktu 2 jam untuk menyelamatkan anaknya sebelum dia terbunuh gas beracun. Pastinya John tidak memberitahu di mana lokasi permainan itu. Namun John mengaku jika Daniel ada di tempat yang sangat aman dan HP Daniel juga tidak bisa ditelepon. I think that's my son.
Gas about before the gas creep begins to break. Tell me where he is. He's in a safe place. You've reached Daniel's phone. He's not in right now. Scene pun beralih ke ruangan tersebut di mana Daniel sedang disekap bersama 7 orang lainnya. Mereka adalah Xavier, Jonas, Laura, Edison, Obi, Gus, dan juga Amanda, yaitu korban John di film pertama yang berhasil selamat. Satu-satunya pintu keluar terkunci rapat, jendela di sana juga tertutup kayu, dan hanya terdapat berangkas besi di tengah ruangan. Daniel juga mengatakan jika CCTV di sana bukan jenis yang bisa mendengar suara, atau dengan kata lain Jigsaw hanya ingin melihat mereka tanpa perlu mendengar. Amanda yang baru terbangun dari pingsannya pun terlihat sangat panik karena mengikuti permainan gila itu lagi. Lalu Amanda segera mencari rekaman Jigsaw dan dia pun menemukannya di balik tembok bersama seonggok amplop. Dari rekaman tersebut John mengatakan jika dalam 3 jam ke depan pintu akan segera terbuka. Namun sejak berada di ruangan itu mereka sudah menghirup gas beracun dan akan mati dalam waktu 2 jam. Satu-satunya cara untuk selamat adalah menyuntikkan obat penawar racun yang tersebar di rumah tersebut. Salah satunya berada di dalam berangkas yang terkunci di sana dan petunjuknya ada di belakang pikiran mereka masing-masing. Jelas mereka semua bingung apa maksud perkataan John. Lalu John menjelaskan bahwa ada kesamaan di antara mereka yang menjadi alasan mengapa mereka semua ada di ruangan tersebut dan mereka bisa mencari huruf X sebagai petunjuknya. Mendengar itu Xavier pun tidak percaya dan dia menemukan kunci di dalam amplop. Meski sudah ada catatan dilarang membuka pintu dengan kunci tersebut, namun Gus nekat menggunakan kuncinya sambil mengintip ke lubang pintu. Dan inilah yang terjadi, Lur. Once you realize what you will gain a better understanding. You all possess the common. Thank God. The only way to overcome it is to find an antidote. Unfortunately, you only have right now salvation. 3 hours from now, the door. Gus pun tewas seketika karena ternyata kunci itu mengaktifkan pistol yang berada tepat di lubang intip. Jonas pun memaksa Amanda untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Amanda pun menjelaskan bahwa dalang dari semua ini adalah Jigsaw yang ingin menguji korbannya melalui permainan gila. Dan dulu Amanda berhasil selamat dari permainan Jigsaw. Di lain sisi Eric dan kepolisian berusaha melacak di manakah ruangan tersebut dan John pun berjanji Eric pasti bertemu Daniel lagi asalkan John diperbolehkan ngobrol 4 mata dengannya. Sementara kru yang lain menunggu di luar ruangan. Setelah berdiskusi, Eric pun terpaksa mengikuti kata-kata John agar anaknya tetap aman. I only want to talk to you. Everyone just have to leave this area. You can win this area. You can beat him. Di ruang permainan, Amanda, Xavier, Edison, dan juga Daniel sedang mengubek-ngubek area sekeliling untuk mencari petunjuk. Tapi tiba-tiba pintu terbuka sendiri, yang ternyata memang tidak diperlukan kunci, Lur, karena pintu terhubung dengan timer dan akan terbuka otomatis. Perlahan-lahan Xavier keluar dan waspada dengan jebakan-jebakan yang mungkin sudah dipasang. Biar gampang kita namakan ruangan pertama tadi ruang A ya, Lur ya. Lalu Xavier mengambil tongkat baseball yang ujungnya berpaku di dekat sana untuk berjaga-jaga. Dan mereka pun mulai mengecek sekeliling rumah yang memiliki banyak ruangan terkunci dan terlihat sangat reot. Sementara itu racun gas sudah mulai bekerja karena Edison sampai batuk darah. Sesampainya di ruang tengah, Xavier berusaha membuka pintu utama bertuliskan exit dengan kunci dari ruang A serta menghantamnya dengan tongkat baseball, namun tidak bisa terbuka karena meski terlihat reot, ternyata sekeliling rumah sudah dilapisi plat besi, Lur. Karena frustasi, Xavier pun melempar kunci itu dan dipungut oleh Jonas. You okay? Yeah, I'm fine. Shit! Fuck!
Di laboratorium, semua petugas sudah meninggalkan ruangan dan hanya ada John bersama Eric yang sudah memakai armor Kevlar. Diam-diam Eric pun mengaktifkan walkie-talkie-nya agar rekan-rekannya tetap bisa mendengarkan obrolan mereka dari jauh. Setelah itu John mengatakan jika dia ingin Eric mengikuti permainan yang peraturannya sederhana, yaitu duduk manis mendengarkan omongan John hingga waktunya habis. Jika Eric ingin bertemu dengan anaknya dalam kondisi sehat walafiat. John pun memperkenalkan dirinya dan Jigsaw adalah sebutan yang diberikan oleh pihak media karena di setiap penyiksaannya John selalu memotong sedikit kulit korbannya dengan bentuk puzzle. John sempat menyinggung sesuatu yang pernah dilakukan Eric 5 tahun lalu dan meminta tolong Eric untuk mengambilkan air putih. Sementara itu di rumah permainan, Laura menemukan pintu rahasia menuju basement dan Xavier pun turun duluan sambil bawa senter dan tongkat baseball. Di dalam sana mereka menemukan jasad seorang pria yang dipasangkan topeng dan terdapat amplop dengan tulisan Obi yang berisi kaset. Ketika diputar terdengar suara John yang menjelaskan permainan untuk Obi, yaitu di dalam tungku pembakaran di sana ada 2 buah penawar racun. Yang satu diberikan cuma-cuma untuk Obi karena ternyata dia telah membantu menculik Laura ke rumah itu, dan yang satu lagi harus diberikan ke orang lain. Inside the device, one is my gift to you for help. I knew it. You got 5 seconds to get us out of here. You can get us out of here. Right now, you going in there. I'll kill you where you stand. Terlihat Edison yang batuk darah lagi dan Laura juga mulai merasa lemah karena efek gas beracun. Sedangkan Xavier memaksa Obi segera mengambil 2 penawar di dalam tungku atau Xavier akan membunuhnya karena Obi telah membantu John menculik Laura. Obi akhirnya masuk ke tungku dan menemukan suntikan penawar untuk dirinya. Namun kengerian pun terjadi lor ketika Obi mengambil suntikan yang kedua karena tiba-tiba naasnya Obi tewas terpanggang. Sedangkan di lab Eric mulai hilang kesabaran karena John ngomong ngalor ngidul gak penting. Eric menyebut John adalah psikopat edan yang telah menyiksa dan membunuh banyak orang. Namun dengan santai John mengatakan jika dia tidak pernah membunuh siapapun karena korban-korbannya membunuh diri mereka sendiri. John justru menyalahkan Eric yang sering melakukan pemaksaan untuk menyelesaikan kasus-kasusnya. Menurut John, Eric juga kurang memperhatikan anaknya selama ini, dan ketika di saat genting barulah Eric memikirkan Daniel. John pun menceritakan pengalamannya yang sudah divonis dokternya yaitu Gordon, korban di film Saw pertama, bahwa umur John tidak akan lama lagi karena kanker otaknya sudah terlalu parah. John yang sempat putus asa pun mencoba bundir dengan cara kecelakaan tunggal, namun dia masih terselamatkan, dan sejak saat itulah John lebih bersyukur dengan hidupnya. John pun memutuskan untuk menghabiskan hari-hari terakhirnya di dunia dengan melakukan suatu hal yang menurutnya sangat berarti, yaitu dengan menguji manusia-manusia bersalah melalui permainan gilanya. Karena bagi John yang dia lakukan bukanlah membunuh, melainkan memberi kesempatan kedua untuk menghargai hidup. Kesempatan kedua makmu Zumba kesempatan kedua. Ya emang pada dasarnya psikopat aja mbah-mbah satu ini. Blok. I've always loved my son. It's never You see, the knowledge of death change. In a split second, your world's quick. You savor everything. Those who don't appreciate life, but do appreciate yours. I had literally driven my... But to my amazement, Daniel penasaran mengapa Amanda masuk ke permainan Jigsaw lagi, dan Amanda pun mengaku dia masuk penjara karena kepemilikan narkoboy dan sempat berusaha bundir, yang mungkin itulah alasan John kembali menguji Amanda. Setelah itu Xavier berusaha membuka satu-satunya pintu yang tidak dikunci, dan begitu terbuka secara otomatis langsung mengaktifkan hitung mundur selama 4 menit. Di ruangan itu terdapat amplop bertuliskan nama Xavier
Xavier yang isinya lagi-lagi kaset, dan saat diputar, Jigsaw memberitai peraturan permainannya, yaitu Xavier harus masuk ke lubang penuh suntikan untuk mencari kunci pintu besi di sana, yang di dalam pintu itu ada satu suntikan obat penawar. Permainan itu disetting Jigsaw sesuai dengan profesi Xavier yang menjadi pengedar narkoboy. Akan tetapi lur, brengkesnya Xavier melempar Amanda ke dalam lubang tersebut dan memaksanya untuk mencari kunci. Sumpah ngilu banget sih ini lur. Dan God. Laura beranggapan bahwa persamaan mereka semua adalah pernah masuk penjara. Namun Daniel mengatakan jika dia memang pernah ditangkap karena mencuri di Alfamidi di cabang Amrik, tapi itu hanyalah masalah sepele dan dia tidak pernah dipenjara. Sementara itu Eric yang melihat CCTV semakin panik melihat Amanda yang tersiksa, dan kepolisian pun hanya memiliki waktu 30 menit lagi sampai semua orang tewas termasuk Daniel. Hingga saat ini Eric DKK masih belum berhasil melacak di manakah lokasi rumah tersebut. Lalu Carrie menyarankan Eric untuk menantang John dengan cara merusak kertas-kertas blueprint buatannya. Namun John mengatakan jika perbuatannya itu tidak akan membuat Eric bertemu dengan anaknya lagi. Lalu John pun membeberkan apa saja aib-aib Eric saat menjadi detektif, seperti menembak orang tak bersenjata serta memasang bukti-bukti palsu demi menyelesaikan kasus yang dia tangani. Ternyata John juga sudah menyadari jika Eric menghidupkan walkie-talkie agar rekan-rekannya bisa mendengar percakapan mereka. Selain itu John juga sudah menyiapkan bukti-bukti kejahatan Eric, dan ternyata mereka yang disekap oleh John adalah orang-orang yang dulu pernah dijebloskan ke penjara oleh Eric lur. Your son is playing a game with a lot of people who don't. Di rumah terbengkalai, kondisi mereka semua semakin lemah dan mulai muntah darah. Lalu ketika Xavier balik lagi ke ruang A, dia pun menemukan angka 2 di belakang leher mayat Gus. Iya, sesuai petunjuk dari Jigsaw bahwa angka untuk membuka brankas ada di belakang pikiran mereka masing-masing, alias di belakang leher lur. Setelah itu Xavier pun akan membunuh Jonas karena dia tidak mau menunjukkan leher belakangnya. Dan Are in the back of your mind, so their order can be found. What? Turn. Jonas pun tewas dan Xavier melihat angka 16 di belakang lehernya. Sementara itu kondisi Laura semakin parah dan dia menemukan tanda X di bingkai pecah yang dibaliknya ada foto Daniel bersama Eric. Melihat itu Edison pun sangat marah karena baru mengetahui Daniel adalah putra dari Eric, polisi yang telah menjebaknya masuk penjara. Sekarang mereka pun paham lur jika kesamaan mereka semua adalah korban dari Eric kecuali Daniel. Naasnya Laura tiba-tiba kejang dan akhirnya tewas, sedangkan Amanda sangat terkejut melihat mayat Jonas yang telah dibunuh Xavier dan langsung berusaha menyelamatkan Daniel. Di lain sisi Xavier mengecek angka milik Obi yaitu 11 dan angka 8 di Laura. Xavier yang juga melihat foto Daniel bersama Eric segera memburunya, dan melihat anaknya dalam bahaya, Eric pun langsung menghajar John secara membabi buta karena waktu yang tersisa tinggal sedikit. Wait, you know him? Yeah, the guy who put me away. We gotta move. You mother... Now that's the earth, man. That'll do. Edison yang sudah oleng tanpa sengaja masuk ke ruangan yang terdapat kotak kaca dengan obat penawar di dalamnya. Tanpa pikir panjang Edison pun berusaha mengambil suntikan itu, namun kedua tangannya tersangkut kaca dan dia berteriak minta tolong. Sedangkan Xavier yang masuk ke ruangan tersebut hanya melihat nomor di belakang leher Edison dan meninggalkannya begitu saja hingga tewas. Sementara itu John yang ditodong pistol akan memberitahu di mana lokasi rumah tersebut, namun Eric hanya boleh membawanya seorang diri.
Game over. I'll take you to the house. Amanda dan Daniel pun masuk ke ruang A, lalu menahan pintu besi dengan tongkat baseball agar Xavier tidak bisa masuk ke sana. Sampai akhirnya Amanda melihat darah Jonas yang tidak mengalir semestinya karena ada pintu di lantai, lur. Ya, sejak awal permainan, di bawah berangkas ada seonggok pintu terkunci. Daniel pun teringat jika kunci di amplop awal film telah dikantongi Jonas saat dilempar oleh Xavier. Gak pakai lama Daniel segera mengambilnya, dan ternyata benar, lur, kunci itu cocok, ya kan? Pintu keluar yang sebenarnya memang ada di bawah sana, dan mereka berdua pun langsung kabur. Di lain sisi, Eric OTW ke lokasi rumah sesuai petunjuk dari John, sedangkan tim kepolisian yang terlambat mengejar Eric akhirnya berhasil meretas CCTV dan sudah menemukan lokasi rumah itu, lalu segera menuju ke sana. We got locked in the house. Come on, let me in! When you get inside the house. Cannot see you, Sergeant. Sesampainya di sana, John memberikan kunci pintu masuk ke Eric yang disembunyikan di balik plester tangannya. Eric pun segera mengecek seisi rumah, tapi hanya menemukan jasad Laura dan Jonas serta foto Eric bersama Daniel. Di lain sisi, tim SWAT juga sudah sampai. Namun anehnya, lur, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Sementara itu, Amanda dan Daniel yang berada di basement berusaha kabur dari kejaran Xavier sampai mereka masuk ke kamar mandi terbengkalai, lur. Betul sekali, tempat ini adalah permainan mematikan di film pertama, dan terlihat jasad Adam serta Zeb yang sudah membusuk. Bahkan potongan sikilnya Gordon masih ada. Krek. Tak lama kemudian Xavier pun datang dan memaksa untuk melihat angka di belakang leher mereka berdua. Karena tidak mungkin mengecek belakang lehernya sendiri, Xavier pun nekat menguliti dirinya sendiri dan My name is... Must have cut through our chains. All I want is the number in the back of it. Know your own number. Xavier pun tewas dibunuh Daniel menggunakan gergaji. Sementara itu tim SWAT menyadari jika mereka masuk ke rumah yang berbeda. Namun di salah satu ruangan terdapat layar-layar komputer yang menunjukkan CCTV seperti di lab, juga pemutar video, lur. Ya, ternyata CCTV itu hanyalah rekaman. Jigsaw berhasil membodohi semua polisi karena peristiwa di rumah tersebut sudah terjadi beberapa hari sebelumnya. Di lain sisi, Eric masuk ke kamar mandi terbengkalai namun tidak menemukan Daniel maupun Amanda di sana. Dan ketika Eric mengecek ke bathtub, It's not live. Carrie, we're in the wrong. Daniel? sementara itu di lab, Carrie yang masih shock dengan apa yang terjadi dikagetkan dengan suara brankas yang terbuka tepat ketika waktu 2 jam sudah selesai. Dan ternyata What you have to do is sit here until you can do that long enough. You will. Ya, ironisnya sejak awal Daniel sudah berada di dalam brankas itu sesuai aturan permainan yang John berikan kepada Eric, ya kan? Yaitu dia hanya perlu mendengarkan omongan John sampai waktu habis jika Eric ingin bertemu anaknya dalam kondisi sehat walafiat. Sementara itu Eric yang siuman di kamar mandi, kaki kanannya sudah terborgol dan dia memutar rekaman yang ada di dekatnya. Apakah suara John yang terdengar? Bukan, lur, melainkan suara Amanda. Dialah yang tadi memakai topeng babi serta pelaku di balik semua permainan di rumah itu. Usut punya usut, lur. Dulu Amanda pernah dijebak masuk penjara oleh Eric dan setelah terbebas lalu berhasil lolos dari permainan Jigsaw. Amanda pun lebih menghargai hidupnya dan menganggap John sebagai sosok ayah yang telah membantunya bertobat serta membimbingnya. Semua yang Amanda lakukan kepada Xavier dan kawan-kawan, Daniel juga Eric, untuk meneruskan apa yang telah dilakukan oleh John Kramer yang sudah semakin lemah karena kanker.
kankernya. Lalu Amanda pun menutup pintu kamar mandi dan pastinya Eric akan tewas perlahan-lahan. Sementara itu di luar rumah, John yang mendengar suara teriakan Eric hanya tersenyum karena dengan ini jejaknya sebagai Jigsaw Killer akan diteruskan oleh Amanda. By creating a legacy, by living a life Something I hadn't told you. on John's work after he... Game over. Abuyar, ya lagi-lagi ada plot twist di akhir ya kan? Kalian lebih suka yang mana dari dua film pertama ini? Monggo komen-komen di bawah dan tunggu film ketiganya lur. Assalamualaikum.